Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Yang belum subscribe, silakan di subscribe ya guys. Sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini, sehubungan dengan mau masuknya Hari Raya Idul Fitri, kami dari Seven Color mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, terkhusus buat teman-teman yang beragama Islam. Guys, sekarang kan udah mau masuk lebaran nih. Buat kalian yang punya kamera dan bukan sebagai fotografer profesional, pasti kalian di momen lebaran kayak gini ngeluarin tuh kamera kebanggaan kalian buat foto-foto bareng keluarga ataupun bareng teman-teman kan. Tapi pernah nggak kalian ngalamin sebuah masalah setelah lama nggak menggunakan kamera DSLR atau mirrorless kalian? Masalah yang saya maksud adalah contohnya ketika kalian ngebidik di kamera kalian nih saat mau motret, terus penglihatan kalian jadi terlihat buram. Terus kasus lainnya adalah setelah kalian motret nih, hasilnya malah jadi tidak tajam atau bisa ngeblur atau seperti ngembun. Nah, kali ini saya bakal bagi tips dan trik cara mengatasi dua hal seperti masalah yang saya sebut tadi guys, jika terjadi pada kalian. Yang pertama, ketika kalian mengintip di jendela bidik yang ada pada kamera, terus kalian ngerasa penglihatan kalian kurang tajam, sebenarnya penyebabnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah kaca di jendela bidik kalian itu sedang kotor atau karena tersimpan terlalu lama bisa jadi debu numpuk di bagian kaca jendela bidik kalian. Nah, gimana cara membersihkannya? Sebenarnya jangan panik. Kalian hanya perlu melakukan pembersihan pada jendela bidik bagian luar kamera kalian. Nah, biasanya bagian bidik jendela kamera itu agak cekung, jadi ambil sebuah blower atau brush halus buat mengangkat debu ringan, kemudian ambil cotton bud dan lapisi dengan kain lap mikro tipis seperti ini. Bisa juga menggunakan kain lap buat kacamata. Kenapa harus menggunakan lap mikro? Yang seperti saya bilang tadi, tujuannya adalah agar tidak meninggalkan goresan pada kaca, karena lap mikro seperti itu biasanya lebih halus dari kain lap biasa. Nah, jika sudah dibersihin tapi ketika kalian intip masih ngeblur nih, yang kalian lakukan adalah menyetel sebuah roda putar yang ada di sisi samping jendela bidik kamera kalian. Bentuknya seperti ini. Ada petunjuk arah negatif dan arah positif. Ini sebenarnya adalah sebuah fitur di kamera khusus buat kalian yang bermata minus. Kalian bisa memutar roda putar itu sampai mendapatkan hasil yang tajam. Nah, jika kalian tidak bermata minus, terus nggak sengaja keputar nih, yang kalian lakukan adalah mencoba memutar kembali roda putarnya sampai sesuai dengan penglihatan kalian. Nah guys, jika masalah pertama sudah selesai, kita bakal ke permasalahan yang kedua. Pernah nggak kalian setelah motret hasilnya malah buram atau seperti mengembun dan tidak tajam? Pasti hal ini bikin kalian kesal kan, karena momen nggak bisa kita ulang dua kali. Ketika terjadi hal seperti ini, yang pertama kalian lakukan adalah periksa kaca lensa kalian yang bagian depan. Biasanya penyebabnya adalah karena lensa kalian kotor, bisa jadi sharing kepegang secara tidak sengaja bagian kacanya. Kalian bisa membersihkan dengan melakukan metode yang sama. Yang pertama, kalian bisa semprot dulu buat ngangkat debu-debu kotor menggunakan blower, atau semprot menggunakan cairan bila kotornya terlalu berat, atau cukup menggunakan lap mikro aja. Nah, ketika proses pengelapan, kalian harus mengelap dengan metode memutar. Saya juga nggak tahu kenapa harus seperti ini, tapi itu yang pernah saya pelajari dari senior saya di fotografi. Nah, setelah pembersihan bagian depan lensa selesai, tapi ketika kalian motret hasilnya masih belum maksimal. Nah, yang harus kalian lakukan adalah cek lagi bagian belakang lensa. Kalian harus melepas lensa dari bodi kamera, terdahulu membuka lensanya
Kemudian mengecek di bagian belakang kaca lensa. Bisa jadi bagian belakang situ juga kotor. Jika semua sudah dibersihkan tapi masih juga hasilnya kurang memuaskan, bisa jadi sensor pada kamera kalian yang bermasalah, sudah kotor atau berjamur. Memang ada sih alat untuk membersihkan jamur pada sensor, tapi buat kita yang amatiran sebaiknya jangan, alih-alih bakal bersihin nanti malah makin parah. Nah, silakan aja dibawa ke teknisi kamera jika hal itu terjadi, atau kalian beli aja udah kamera yang baru, kan udah dapat duit THR tuh kan. Nah, saya bakal kasih tahu nih cara ngebuka lensa dari bodinya. Biasanya yang pemilik kamera udah tahu sih, mungkin kalian yang nonton benar-benar baru memegang kamera. Yang kalian lakukan adalah biasanya di Nikon, kalau di kamera Nikon ngebuka lensa adalah menekan tombol yang ada di samping kamera di sini, lensa ditahan terus diputar ke arah jarum jam kalau buat kamera Nikon. Sedangkan kalau buat kamera Canon itu berlawanan, tergantung sih, biasanya ada arahannya di tanda-tandanya di bagian kamera kalian. Nah, sekian aja mungkin video sharing kita tips dan trik kali ini. Makasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.